Baik, saya kira untuk standar penahanan rutan yang diberikan kepada saudari PC, saya kira sama dengan yang lain, nanti ditentukan apakah di Barreskrim ataukah di rutan Brimob, namun saya kira standarnya tetap sama. Dan kemudian untuk selanjutnya nanti setelah penyerahan tahap kedua tentunya akan diputuskan oleh kejaksaan akan ditahan di mana, karena itu sudah menjadi kewenangan kejaksaan. Kemudian terkait dengan isu private jet, saat ini Propam sedang melakukan pemeriksaan bersama-sama Tipikor. Jadi nanti akan kita telusuri apa dan dari mana asal uang untuk membayar private jet. Pemeriksaan saat ini sedang kita lakukan terhadap penyelenggara, ya, PT penyelenggara dan PT yang melakukan penyewaan. Nanti akan kita ungkap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Rama dari Radio El Sinta. Sebelumnya kita ucapkan selamat kepada Polri yang akhirnya kasus ini sudah masuk tahap sebentar lagi ke penyerahan berkas. Pertama, yang saya ingin sampaikan di sini mengenai lebih ke ini Pak, bahwa publik berharap banyak selain Polri juga bisa mengungkap kasus ini, juga Polri bisa mengambil semacam pesan ataupun pelajaran dari kasus ini. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan salah satunya evaluasi yang dilakukan Polri adalah bagaimana melakukan perubahan terhadap kultur di Polri. Nah, pertanyaan saya soal itu utamanya, perubahan kultur ini nanti akan dirangkum ataupun dijabarkan di dalam bentuk apa, perkap atau apa? Itu satu. Kedua, poin yang paling signifikan ataupun menonjol yang dalam perubahan kultural itu apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, saya kira perubahan program transformasi menuju Polri yang presisi itu di dalamnya sebenarnya sudah mengatur tentang reformasi kultural, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata dan Catur Prasetya, dan juga tentunya pendekatan religi yang saat ini terus kita tingkatkan. Dan itu selalu saya sampaikan berulang-ulang, dan kemudian juga ada perkap yang mengatur mengenai pengawasan melekat sehingga kemudian bisa saling mengingatkan. Ini juga tentunya sudah saya sampaikan berulang-ulang. Namun demikian, kalau proses itu tetap dilanggar, maka ya kita berikan punishment sehingga kemudian terjadi keseimbangan mana yang berbuat baik dan layak diberikan penghargaan karena mungkin kerja kerasnya, prestasinya, dan mana yang harus kita proses karena yang bersangkutan melanggar dan itu membuat organisasi menjadi terganggu. Jadi saya kira ke depan konsep kita seperti itu, melanjutkan program presisi kami akan lebih aspiratif terhadap masyarakat, dan saya minta tolong kami diawasi, berikan kami masukan terhadap hal-hal yang masih kurang, dan itu menjadi evaluasi kami untuk kami perbaiki. Yang jelas kami tentunya ingin menjadi institusi yang betul-betul bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sesuai dengan tugas pokok kami. Terima kasih. Selamat siang Pak. Cek. Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV ingin bertanya, kalau melihat hari kerja ini hari Jumat dan besok tidak ada sidang kode etik, bagaimana dengan update informasi terbaru ke sidang etik untuk Brigjen Hendra Kurniawan Pak? Apakah kemudian ditunda lagi atau ada informasi terbaru Pak terkait ini? Terima kasih. Baik, saya sampaikan tadi masih ada beberapa yang tentunya masih berproses untuk etik, termasuk salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan. Nanti Pak Kadif Propam yang akan jelas, tapi itu sudah menjadi bagian yang harus kita tuntaskan karena ada 35 yang harus kita tuntaskan, dan saya kira ini menjadi komitmen kami, isinya akan kita sampaikan kepada publik, kita transparan, dan itu sebagai bentuk ketegasan kami untuk memperbaiki dan mereformasi institusi Polri.